Ini saya berada di areal Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Areal penambangan ilegal seluas ini. Saya tadi datang, seluruh mobilnya pada kabur. Seluas ini. Dan setiap hari truk-truk itu melewati jalan-jalan besar provinsi dan rusak parah sekarang. Pertanyaannya adalah Pak Kasatpol PP, Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, mohon jangan hanya ada di balik meja, di balik kantor, segera turun ke lapangan ya. Saya belum dilantik jadi gubernur, tapi saya kecewa terhadap kinerja Anda semua. Akhirnya Bupati Subang terpilih, berbicara, bersuara, menanggapi para pendemo, berbicara tentang tambang ilegal yang kemudian ditutup oleh Kang Deddy Mulyadi, merembet kepada banyak tambang di Kabupaten Subang. Dan sekarang tercatat sudah 14 tambang yang ditutup. Coba kita akan dengarkan dulu statement beliau, sembari kita coba lihat kronologis awal Kang Deddy Mulyadi memviralkan satu tambang ilegal yang kerusakannya sudah sangat parah di sana. Dan saking baiknya Kang Deddy, tahu kan, ngasih duit ke supir-supir truk yang kemudian datang ke sana lalu disuruh pulang oleh Kang Deddy Mulyadi. Inilah masa pertama yang mendemo Deddy Mulyadi Gubernur Jabar terpilih di Kabupaten Subang. Masa pendemo, sebagian diantaranya masa gibas dan sopir truk menuntut agar galian tambang ilegal yang viral dibongkar Deddy Mulyadi di Kecamatan Kasomalang. Dalam aksinya, orator mengkritik Deddy Mulyadi terkait aktivitasnya membongkar tambang ilegal tersebut. Seperti diketahui, belum lama ini, Deddy Mulyadi membongkar tambang ilegal dan viral di Kasomalang, Subang. Selain aspek lingkungan, Deddy juga mengkritik soal dampak tambang galian tersebut merusak infrastruktur jalan karena angkutan tambang. Aksi Deddy Mulyadi itu mendapat dukungan banyak pihak karena pertimbangan lingkungan. Sang orator ini, belakangan dikenal bernama Andi Gondrong, salah satu aktivis di Subang. Pria bernama lengkap Andi El Hakim itu sempat menjabat Ketua DPC PKB Subang pada medio 2013. Kalau ditutup, hapus zona wilayah pertambangan di dalam CWP. Betul? Tidak ada tambang sekalian. Biarkan petambang lari ke Subang. Biarkan kontraktor pemerintah, pusat, daerah, silakan beli ke Purwakarta. Betul? Hapuskan wilayah pertambangan Subang kalau seperti ini. Betul nggak? Katakan Deddy cuma dia pengen di YouTube. Betul? Ingin kontennya rame, dapat follower, tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang. Ini saya berada di areal Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Areal penambangan ilegal seluas ini. Saya tadi datang, seluruh mobilnya pada kabur. Seluas ini. Dan setiap hari truk-truk itu melewati jalan-jalan besar provinsi dan rusak parah sekarang. Pertanyaannya adalah Pak Kasatpol PP, Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, mohon jangan hanya ada di balik meja, di balik kantor, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini di Kabupaten Subang sedang ramai tentang galian-galian ilegal yang kemarin ditutup oleh Pak Gubernur terpilih Pak Deddy Mulyadi. Saya sangat mendukung dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan beliau. Karena memang ini semua sudah sangat jelas di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di pasal 158 itu sudah sangat jelas bahwa bila mana ada perorangan maupun kelompok yang melakukan penambangan tanpa izin, itu merupakan tindak pidana. Tidak tanggung-tanggung, pidananya 5 tahun, dendanya 100 miliar. Maka dari itu, masa kita harus menutup mata terus? Masa kita tetap membiarkan tindak pidana sedang berlangsung terus-menerus? Tidak mungkin. Dan hari ini kita sama-sama tahu
sedang terjadi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Subang yang dilakukan oleh para supir truk itu. Saya seharian memonitor, saya seharian membuka satu persatu akun media sosial yang memberitakan tentang kejadian hari ini. Saya buka komentarnya, dan ternyata masyarakat Kabupaten Subang sangat mendukung dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Gubernur untuk menutup galian ilegal itu. Mereka sangat mendukung karena masyarakat kita sudah sangat mengerti, masyarakat kita ini sudah sangat paham dampak negatif dari galian ilegal itu seperti apa. Dampak bencana alam, pencemaran lingkungan, maupun pencemaran air, bahkan jalan-jalan yang kita lalui sekarang rusak karena truk-truk yang mengangkut dengan over kapasitas. Maka dari itu, saya berkomitmen akan lebih mementingkan kepentingan masyarakat luas daripada hanya 1-2 golongan saja. Maka dari itu, saya mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur terpilih. Mungkin kedepannya kita bisa sama-sama duduk bareng dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini semua. Tapi yang terpenting, kepentingan masyarakat, keselamatan lingkungan itu harus kita depankan. Dan itu akan menjadi kewajiban kita yang nomor 1. Terima kasih. Sampai. Oke, wah itu mantap tuh Bupati Subang. Dan memang sesungguhnya yang demo itu sedikit dibanding yang kemudian tidak demo. Yang demo bahkan seolah-olah gak apa-apalah alam kami rusak, gak apa-apalah kemudian lingkungan kami rusak, gak apa-apalah kemudian jalan kami rusak, yang penting kami bisa bekerja. Apa iya seperti itu konsepnya? Apa benar demikian? Apa sehat punya pola pikir seperti itu coba? Sebagai masyarakat, apakah sehat? Kita juga orang yang bukan Subang, kita di luar Subang loh kita, menaruh perhatian karena ini masuk wilayah Jawa Barat. Kami pun sama orang Jawa Barat, punya perhatian lebih meskipun kita ini nih tidak akan terdampak minimal secara material, ya. Tapi ya mungkin akan tetap berdampak juga. Misal seandainya nanti naudzubillah min dzalik, karena sudah dicegah kan dari sekarang oleh Kang Rimbiadi, seandainya dibiarkan terus lalu terjadi longsor, lalu terjadi banjir, kita di luar Subang apakah akan kena dampaknya? Secara tidak langsung kena, Pak. Secara tidak langsung tetap kena. Minimal yang donasi itu pasti ada untuk Subang. Minimal pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran lebih untuk Subang. Kan itu. Dampaknya ada. Ya mungkin nantinya menghambat pembangunan di wilayah lain karena anggarannya kemudian fokus untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak di Subang, memperbaiki rumah-rumah yang roboh di Subang apa akibat banjir, akibat longsor gitu loh. Secara tidak langsung tetap kita kena dampaknya. Ya, dan secara kemanusiaan, secara moral, ya kita pun tidak mau dong saudara kita ini pada akhirnya yang mendapat mudarat tinggi gara-gara tambang ilegal itu dibiarkan beroperasi. Kan itu. Ya minimal kita kan saudara sebagai sesama orang Jawa Barat. Begitu akang-akang ya. Cakep tuh Bupati Subang. Ini persoalan pidana. Nggak tanggung-tanggung 5 tahun. Dendanya berapa itu? 5 miliar ya? Berapa? Berapa truk tiap hari yang kemudian muatan tonasenya melebihi ambang batas kekuatan jalan itu kan melebihi. Jadi jalan cepat rusak, dampaknya ke masyarakat Subang pada umumnya, ya pada khususnya yang umumnya masyarakat Jawa Barat yang lewat di Subang. Saya kemarin lewat Subang, ya saya lewat Subang kemarin, jalan-jalan keliling Jawa Barat, baru pulang ini, baru nyampe rumah, udah 3-4 hari.
pengen lihat-lihat aja, merasakan tol baru dari Subang ke Majalengka itu. Gitu. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat umumnya dan khususnya masyarakat Subang yang merasa kehilangan pekerjaan karena galian tambang ilegalnya ditutup oleh pemerintah itu diberikan ya kesabaran, bukan hanya kesabaran, ikhtiar yang lain, cari pekerjaan yang lain yang tidak merusak lingkungan, yang tidak akan berdampak bahkan kepada Anda dan anak Anda dan saudara-saudara Anda di Subang. Mikirnya panjang coba, jangan mikirnya saklek sehari tahun gitu loh. Yang penting saya bisa makan hari ini, nggak apa-apalah 5 tahun ke depan rumah saya roboh akibat longsor. Kan di mana cara berpikir sehatnya itu? Nggak masuk di kita, Pak. Nggak apa-apalah kemudian rumah saya roboh akibat banjir, yang penting tiap hari saya bisa makan. Lah ngapain? Cara berpikir model apa seperti itu? Kan kalau kemudian tambang ilegal tetap beroperasi dan jelas berdampak sekali kepada lingkungan, berdampak sekali terhadap alam di Subang, ya hukum kausalitas. Longsor minimal akan terjadi. Akan cuma nunggu durasi aja, nunggu waktu aja. Sebelum waktunya tiba, dicegah dulu. Ikhtiar itu harus semaksimal mungkin. Kalau mau, sekali lagi, mestinya mereka mendukung saya. Demo itu mendukung. Tutup semua tambang ilegal. Dan yang legal pun bila merusak alam kami, mesti ditutup. Kan kayak gitu logika kita mestinya. Bukan malah demo. Dukung tambang ilegal untuk beroperasi kembali. Aneh. Gak masuk. Di otak saya nggak masuk. Gimana cara berpikir sehatnya itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah masa pertama yang mendemo Deddy Mulyadi Gubernur Jabar terpilih di Kabupaten Subang. Masa pendemo, sebagian diantaranya masa gibas dan sopir truk menuntut agar galian tambang ilegal yang viral dibongkar Deddy Mulyadi di Kecamatan Kasomalang. Dalam aksinya, orator mengkritik Deddy Mulyadi terkait aktivitasnya membongkar tambang ilegal tersebut. Seperti diketahui, belum lama ini, Deddy Mulyadi membongkar tambang ilegal dan viral di Kasomalang, Subang. Selain aspek lingkungan, Deddy juga mengkritik soal dampak tambang galian tersebut merusak infrastruktur jalan karena angkutan tambang. Aksi Deddy Mulyadi itu mendapat dukungan banyak pihak karena pertimbangan lingkungan. Sang orator ini, belakangan dikenal bernama Andi Gondrong, salah satu aktivis di Subang. Pria bernama lengkap Andi L. Hakim itu sempat menjabat Ketua DPC PKB Subang pada medio 2013. Buka kembali tambang-tambang yang ada di wilayah Subang. Kalau ditutup, hapus zona wilayah pertambangan di dalam CWP. Betul? Tidak ada tambang sekalian. Biarkan petambang lari ke Subang. Biarkan kontraktor pemerintah, pusat, daerah, silakan beli ke Purwakarta. Betul? Hapuskan wilayah pertambangan Subang kalau seperti ini. Betul nggak? Katakan Deddy cuma dia pengen di YouTube, betul? Ingin kontennya rame, dapat follower, tapi dipertimbangkan nasib masyarakat Subang.